Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini Ye Chen menginjak tubuh Hua Yun dan berkata, inikah murid peringkat kedua sekte Zeng Yang, konyol sekali. Adegan ini membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, kenapa pemandangan ini sangat familiar. Ketika Hua Yun mengalahkan Liu Yi dari sekte Heng Yue, Hua Yun juga menginjak Liu Yi seperti ini bukan? Bahkan ucapan Ye Chen pun sama persis. Pikiran yang tidak dapat dijelaskan di hati setiap orang adalah kalimat ini, bagaimana Anda mempermalukan orang lain hari itu, hari ini Anda dipermalukan secara utuh, dan penghinaan itu masih tulus. Yang Ding Tian tertawa, menyenangkan, ini sungguh menyenangkan. Sekte Zeng yang mempermalukan sekte Heng Yue hari itu. Hari ini, Ye Chen membalas juga, mengalahkan Hua Yun dengan pedang dan teknik rahasia Liu Yi, dan sekarang menginjak Hua Yun, bahkan kata-katanya sama saat ini, bagaimana membuat orang tidak bahagia. Melihat Cheng Kun lagi, wajah itu bukan lagi wajah, suram dan menakutkan, seperti tertutup es, dan kekuatan pembunuh yang sedingin es tidak bisa dihentikan, menatap Ye Chen di bawah. Ye Chen tidak takut. Ye Chen menginjak Hua Yun dengan satu kaki dan memeluk dadanya dengan kedua tangan. Ye Chen menatap Cheng Kun dengan penuh minat penuh cibiran. Ye Chen. Cheng Kun sangat marah sehingga dia bangun tiba-tiba, dan menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan satu telapak tangan. Ye Chen berkata, kau menyuruh guruku berlutut di hadapanmu, apa kau pikir kau layak? Ye Chen mendengus, menendang Hua Yun dari arena. Sejak awal, Cheng Kun belum pernah melihat Ye Chen secara langsung, tetapi ini adalah murid yang dia pandang rendah, tetapi dia telah terkejut lagi dan lagi, menghancurkan 3 murid inti sekte Zeng yang berturut-turut, tetapi orang ini adalah orang yang pernah dia usir dari sekte. Wajah Cheng Kun berubah dari dingin menjadi panas. Mata penonton bersorak. Murid berbakat seperti itu diusir dari sekte. Sekarang, sekte Zeng yang menjadi bahan tertawaan. Cheng Kun sangat marah, bakat seperti itu marah, dan seseorang yang ditinggalkan oleh mereka melanggar rencananya 3 atau 5 kali. Cheng Kun berkata, seorang bajingan akan merasa angkuh ketika menang, dan tidak pernah membuat kesalahan, tetapi penampilan Ye Chen selama ini dengan jelas membuktikan bahwa dia salah, tetapi bagaimana dengan itu, mengetahui bahwa dia salah, tetapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Melihat wajah jelek Cheng Kun senior, Zhuge berkata sambil tertawa mengejek Cheng Kun, tadi sekte Heng Yue sudah akan mengaku kalah, tapi ada seorang bajingan yang merasa senang dan semakin ingin menindasnya, disebut apakah itu, balas dendam. Cheng Kun berteriak, Zhuge Yu, ini sekte Zeng Yang. Senior Zhuge berkata, apa kau sedang menakut-nakutiku? Memangnya kenapa kalau di sini sekte Zeng Yang, apakah sekte Zeng Yang akan melarangku bicara fakta? Saat keduanya melotot, Ye Chen melompat dari arena. Bocah hebat luar biasa, si Tunan, seperti biasa, melangkah maju dan meninju Ye Chen. Ye Chen terbatuk, dan tepat ketika Ye Chen membuka mulutnya, darah mengalir keluar. Melihat posturnya tidak begitu bagus setelah melawan pagoda yang indah sebelumnya, Ye Chen pasti terluka. Ayo, makanlah. Chu Xuan buru-buru membawa pil penyembuh, dan kemudian dia masih memelototi Ye Chen. Guru, aku tidak membuatmu malu kan? Ye Chen menyeringai, tetapi masih memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Chu Ling mendekati Ye Chen, dan berkata, kau memang tidak membuat malu kakakku, tapi kau benar-benar gila,
kau membuat kakakku sangat takut hingga tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen terbatuk, tahu apa yang dikatakan Chu Ling. Meskipun Ye Chen ditekan oleh pagoda yang indah sebelumnya, Ye Chen bisa dengan jelas mendengar kata-kata di luar, terutama ketika dia mendengar bahwa Cheng Kun akan meminta Chu Xuan untuk berlutut, dan darahnya sepertinya terbakar ke atas. Pada saat itu, kekuatan sihir eksklusif tubuh perlahan pulih. Guru, aku hanya menyampaikan perasaanku. Aku sungguh takut kau akan berlutut di hadapan Cheng Kun. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan menatap Chu Xuaner. Berhenti membicarakan masalah ini. Chu Xuan buru-buru berkata, tetapi melihat tatapan Ye Chen dengan cepat bergeser tanpa sadar, seolah menatap mata Ye Chen, sehingga Chu Xuan sangat tersentuh. Yang Dingtian melangkah masuk dan tertawa dengan sangat baik. Ayo malam ini kita akan merayakan kemenangan Ye Chen. Bagaimanapun, Yang Dingtian mengguncang jubahnya dan berjalan keluar dari arena. Bagian belakangnya tegak. Dia hanya merasakan semangat dan kegembiraan, jauh lebih senang dibandingkan saat pertama diangkat menjadi ketua sekte Heng Yue. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Yang Dingtian memimpin orang-orang dari sekte Heng Yue bergegasa keluar. Di bawah kepemimpinan Gong Xunzi, sekte Qing Yun juga berjalan keluar dari arena, dan berkata, pada akhirnya sekte Qing Yun tidak mendapatkan apapun. Baiklah, silahkan saja kalian menyombongkan diri. Di akhir kompetisi, para penonton yang menyaksikan pertempuran juga keluar. Meskipun hanya ada satu duel hari ini, itu lebih indah dari yang dibayangkan. Ketika hanya sekte Zhengyang yang tersisa di tempat tersebut, raungan cemberut Cheng Kun akhirnya berteriak, dan seluruh langit bergetar. Cheng Kun berteriak, "Wu Changqing, setelah kompetisi 3 sekte, kamu bukan ketua Balai Penegakan Hukum, enyahlah kau." Cheng Kun menyela kata-kata Wu Changqing secara langsung. Dia sangat marah, seperti singa liar. Meskipun Wu Changqing merasa sangat sedih, dia tidak berani mengatakan apapun. Bukankah ini kesalahan besar yang Wu Changqing buat saat itu yang telah mengusir Ye Chen? Wu Changqing kadang-kadang mungkin berpikir bahwa jika dia baik pada hari itu ketika mengusir Ye Chen, mungkin situasinya akan sangat berbeda hari ini, tetapi dia telah kehilangan semua kebenciannya dan dia begitu tinggi hari itu ketika mengusir Ye Chen sehingga dia tidak akan pernah mengharapkan kejutan berturut-turut hari ini. Di atas awan, Dong Huang Taixin melirik kegilaan Cheng Kun di bawah, dan tidak bisa menahan tawa bibirnya. Orang ini berpikiran sempit. Tidak kusangka dia dapat diangkat menjadi ketua sekte, mataku benar-benar terbuka lebar sekarang. Fuya berkata, jika dibandingkan dengan Gong Xunzi dan Cheng Kun, Yang Dingtian dari sekte Heng Yue terlihat lebih murah hati. Fuya tersenyum sedikit. Dong Huang Taixin menjawab, namun kemurahan hatinya itu hanya akan membawa penderitaan baginya di dunia yang sangat kacau ini. Lihatlah, cepat atau lambat sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun pasti akan dilahap habis oleh sekte Zhengyang. Ya, jika tubuh roh mistik tumbuh, itu akan cukup untuk menyapu satu-satu sekte. Saya tidak berbicara tentang tubuh roh mistik. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, tidak lupa melirik area yang ditutupi dengan lingkaran sihir, dan ada cahaya tersembunyi berkedip di mata yang indah. Sekte Zhengyang memiliki sesuatu yang sangat menarik, kekuatan tersembunyi, tetapi hal yang menarik ini ditakdirkan untuk menjadi bencana besar bagi sekte Heng Yue dan Qing Yun. Di malam hari, setelah hanya makan sesuatu, Ye Chen mengunci diri di kamar. Hari ini, ia telah memasuki hegemoni terakhir, dan satu-satunya lawan yang tersisa adalah Jining Suang dari sekte Zhengyang.
Juga seperti yang Ye Chen katakan, sejak awal, 3 pertandingan besar ini hanya diidentifikasi oleh Jining Xuang. Ini adalah kepercayaan diri yang kuat, yakin bahwa dia bisa berjuang sampai akhir. Ye Chen tahu bahwa kekuatan Jining Xuang jauh dari sebanding dengan Hua Yun dan Zhou Ao. Ye Chen bahkan tidak tahu peluang suksesnya, karena apa yang dia dengar sebelumnya hanyalah legenda tubuh misterius. Bahkan jika ada beberapa tembakan Jining Xuang, seperti Yang Bin, Wang Chuan, dan Zhou Ao, Jining Xuang masih belum mengeluarkan jurus-jurus lainnya. Ye Chen tidak bisa membayangkan berapa banyak jurus terlarang yang dimiliki Jining Xuang, dan bahkan lebih bisa dibayangkan bahwa Ye Chen tidak bisa menahannya sampai akhir. Namun, Ye Chen masih akan bertarung, baik untuk kemuliaan sekte, atau untuk memutuskan hubungan cinta yang pernah ada, semuanya akan diputuskan pada pertandingan besok. Di luar paviliun, Yang Dingtian dan yang lainnya duduk bersama, tetapi tidak ada dari mereka yang mengganggu Ye Chen. Zhou Ao dan Hua Yun memiliki kekuatan yang sama. Bahkan Zhou Ao hanya mendukung 3 putaran di tangan Jining Xuang. Saya tidak tahu apakah Ye Chen dapat mendukung beberapa putaran besok. Ada sedikit kekhawatiran. Chu Ling-er berkata, kultivasi Jining Xuang telah mencapai tingkatan tinggi, jika dia menggunakan salah satu jurus rahasianya, Ye Chen pasti akan langsung kalah pada saat itu juga. Dao Xuan berkata, benar, apa kita sebaiknya menghentikan Ye Chen untuk bertarung besok? Saudari Chu Xuan, bagaimana denganmu? Yang Dingtian membekukan janggutnya dan menatap Chu Xuan-er yang diam. Chu Xuan-er berkata, aku tidak akan menahan Ye Chen untuk bertarung dengan Jining Xuang lagi. Mungkin saja hanya Jining Xuang seorang yang ingin Ye Chen kalahkan dalam kompetisi kali ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang diam dan berpikir. Jining Xuang, kultivator pemilik tubuh roh mistik, legenda yang tak terkalahkan, adalah mantan kekasih Ye Chen. Ketika mereka mendengar rahasia ini, mereka terkejut. Mungkin, dalam hati Ye Chen, disuir oleh sekte bukanlah yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan ditinggalkan oleh kekasihnya. Dalam pandangan mereka, kemampuan Ye Chen untuk pergi ke hari ini untuk mendukungnya mungkin merupakan rasa sakit yang tak terlupakan. Semua orang melirik loteng di mana Ye Chen berada dan menghela nafas. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di istana bawah tanah sekte Zhengyang yang redup, Cheng Kun berdiri tegak, dengan tatapan suram. Di depannya berdiri 2 orang berbaju hitam, seorang pria paruh baya dan seorang pria tua. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi hal yang sama adalah mereka terlihat bodoh, mata mereka kosong, dan tidak ada fluktuasi emosional di wajah mereka, seperti mayat. Ketua sekte, apakah kita akan menggerakkan jenderal kematian secepat ini? Di belakangnya, seorang penatua sekte Zhengyang memandang Cheng Kun dengan ragu. Ada beberapa orang harus mati, pergi dan siapkan semuanya. Cheng Kun berkata dengan dingin, aku ingin menghabisi setiap orang dari sekte Heng Yue. Kembali ke paviliun sangat sunyi, dan tidak ada senior Zhuge yang berkeliaran larut malam, Ye Chen duduk dengan tenang di kasur. Cedera hari ini pada duel Hua Yun juga telah pulih. Napasnya sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya, duduk dengan mata tertutup, gambaran di benaknya, semua jenis jurus rahasia yang dihasilkan melalui menyalin dari mata roda abadi terjalin dan dikuasai olehnya. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan kemudian pagi tiba. Keesokan harinya, sebelum cahaya merah pertama muncul di timur, Yang Dingtian siap untuk pergi ke
Pintu terbuka dan Ye Chen keluar perlahan. Hari ini, dia sedikit berbeda, bukan hanya jubah baru, tetapi juga temperamennya. Hari ini, alih-alih menjadi ketua sekte seperti biasanya, ia menjadi tenang dan terkendali. Lakukan saja yang terbaik, yang terpenting kau telah berusaha. Yang Dingtian tersenyum dan menepuk bahu Ye Chen dengan lembut. Saya akan melakukan yang terbaik. Ye Chen tersenyum. Berangkat, Yang Dingtian melangkah maju, Feng Wujin dan Dao Xuan mengikuti mereka, tetapi Chu Xuan berjalan berdampingan dengan Ye Chen. Ye Chen berkata, "Guru, hari ini kau tidak akan menahanku untuk bertarung lagi, kan?" Saat dia berjalan, Ye Chen melihat Chu Xuan. Tidak akan. Chu Xuan tidak melirik Ye Chen, tapi dia tersenyum. Lakukan saja yang terbaik, berjuanglah. Hari ini tidak peduli kau kalah atau menang, kau tetap menjadiku yang paling luar biasa. Satu demi satu, ada bayangan yang datang satu demi satu. Hari ini adalah hegemoni terakhir dari kompetisi. Setelah pertempuran ini, kompetisi akan benar-benar berakhir. Di atas awan, ruang sedikit terdistorsi, dan Dong Huang terlalu khawatir bahwa kali ini mereka jelas datang lebih awal dari beberapa hari sebelumnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Dong Huang Taixin mengeluarkan kursi giok, lalu duduk di atas awan dengan malas melihat di bawah. Fuya berkata, "Yang mulia, hari ini tubuh roh mistik akan kembali bertarung, apa Yang mulia masih ingin taruhan?" Menurut Yang mulia Ye Chen akan bertahan dalam berapa putaran ketika berhadapan dengan kultivator tubuh roh mistik itu? 3 putaran. Dong Huang duduk malas di kursi awan, dan mendirikan 3 jari sesuka hati. Kebetulan sekali, sepertinya pikiran kita sama. Seketika Xuan Chen berkata, "Aku akan mempertaruhkan 800 tahun usiaku, Ye Chen dapat bertahan selama 10 putaran. Aku akan bertaruh padamu." Dong Huang Taixin tersenyum tulus, "Jika kau menang, aku akan melepaskanmu, tapi jika kau kalah, kau harus tetap tinggal di daratan Chu selama 800 tahun. Orang-orang sekte Heng Yue telah datang. Saat Dong Huang Taixin, Fuya dan Xuan Chen berbicara, tempat di bawah menjadi sangat hidup. Di pintu masuk, Yang Dingtian perlahan masuk bersama dengan yang lainnya. Jelas, Ye Chen, yang pada akhirnya berjalan, menjadi fokus perhatian semua orang. Penonton melihat matanya secara berbeda, dengan kegembiraan dan cemoohan, seperti sekte Zeng Yang. Mereka adalah mata yang sangat kejam. Kamu bilang Ye Chen dapat mendukung Jining Xuang untuk beberapa putaran. Perang belum dimulai, dan para penonton sudah mulai membahas masalah ini. Yang Bin dan Wang Chuan dikalahkan Jining Xuang dalam 1 putaran. Zhou Ao dikalahkan dalam 3 ronde. Ye Chen bisa mengalahkan Hua Yun dan setidaknya 3, tapi paling banyak 5, ini harus menjadi batasnya. Biyou, bagaimana menurutmu? Senior Zhuge merosot dan duduk di kursinya, dan mau tidak mau melirik Biyou dengan mata tertutup. 3 putaran. Biyu menebak, tidak membuka matanya, masih bermeditasi dengan mata tertutup. Sangguan Yuer datang kepada Biyou dan berkata, "Kak Biyou, apa aku boleh duduk di sini?" "Duduk saja." Biyou mencubit hidung Sangguan Yuer. Sangguan Yuer tidak datang sendirian, tetapi bahkan Situ Jin dari keluarga Situ datang pertama. Mereka memberi hormat kepada senior Zhuge, dan kemudian mereka menemukan masing-masing dan duduk. Ketika semua orang memasuki area, Cheng Kun duduk di kursi tinggi, tetapi wajahnya umumnya tidak jelek. Segera, murid sejati sekte Zeng Yang juga masuk. Jining Xuang secara alami terlihat, tetapi hanya beberapa yang datang.
Adapun 3 lainnya, saya khawatir mereka masih di ranjang rumah sakit. Berbaring di atasnya karena dihabisi Ye Chen sebelumnya. Cheng Kun bergumam, Ye Chen tepat hari ini akan jadi peringatan hari kematianmu. Suang bunuh Ye Chen. Tepat ketika Jining Suang duduk, kata-kata Cheng Kun terlintas di benaknya. Bunuhlah Ye Chen. Perintah ini, Cheng Kun sudah memberi tahu Jining Suang tadi malam, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, Cheng Kun masih tidak bisa membantu tetapi mengatakannya lagi, yang menunjukkan betapa tak tertahankannya dia terhadap pembunuhan Ye Chen. Jining Suang tidak bereaksi sama sekali terhadap perintah Cheng Kun, dan tetap tidak bergerak seperti patung es. Di sini, Wu Changqing telah naik arena, Jining Suang dari Sekte Zheng Yang dan Ye Chen dari Sekte Heng Yue dipersilahkan naik ke atas arena untuk bertarung. Ke atas arena